Memasuki acara yang berikutnya, sambutan Kepala Desa Karangdowo. Kepada beliau, Bapak Mufroni, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kedongeni dan stafnya, yang kami hormati Ketua BPD dan anggotanya, dan yang kami hormati Ketua LKMD, Ketua RT Desa Karangdowo, dan juga yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas Desa Karangdowo, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, Ketua Fatayat, Ketua Ansor, Ketua IPNU Desa Karangdowo, dan tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di Aula Balai Desa Karangdowo dengan adanya sosialisasi penjaringan perangkat Bluetooth connected dan pembentukan pansel atau panitia perangkat desa Karangdowo. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sabanya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami selaku pemerintah desa Karangdowo waiting for connection. berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya menghadiri undangan kami di Aula Balai Desa Karangdowo ini. Dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dari kami, khususnya dari pemerintah desa, kami mengharap kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi penjaringan perangkat di Desa Karangdowo ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kami menghimbau dengan adanya penjaringan perangkat di
di Desa Karangdowo ini di Dukuh dan di Dukuh Kemoren. Mudah-mudahan kami khususnya dari pemerintah desa menghimbau dengan nanti adanya pendaftaran, khususnya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan atau saling memberitahukan kepada warga-warga yang lain. Dan juga kami mengharap dengan adanya penjaringan ini, mudah-mudahan adanya pendaftaran ini, saya mengharap dan menghimbau mudah-mudahan dari dukuh yang mendaftar dari dusun dukuhnya masing-masing. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara yang berikutnya sambutan, arahan sekaligus sosialisasi penjaringan perangkat desa tahun 2022 yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Camat Kedumuni. Kepada beliau Bapak Ajit, waktu dan tempat dipersilakan. Berdiri gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati Bapak Kepala Desa Karangdowo beserta segenap jajaran perangkat desa, Ketua BPD beserta segenap anggota, rekan-rekan dari Babinsa dan Babinkamtibmas Karangdowo, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelembagaan desa baik LPMP, RT/RW, Karang Taruna, PKK, perempuan mungkin dari lembaga desa yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti acara sosialisasi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Karangdowo untuk formasi Kadus Dukuh dan Kadus Moren tahun 2022. Insya Allah kita semuanya dapat dalam keadaan sehat walafiat, kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mengharapkan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini langsung saja kami sosialisasikan terkait dengan kekosongan perangkat desa yang ada di Desa Karangdowo yang nanti akan kami sampaikan mekanismenya, seleksinya nanti seperti apa akan saya sampaikan secara utuh. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini Bapak Ibu ya, kalau nanti bisa dicermati. Yang pertama kita bicara dasar hukumnya. Dasar hukumnya Perda Nomor 20 2017 tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa, turunannya Peraturan Bupati Nomor 22 2018 tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 20. Namun beberapa pasal pada tahun 2021 kemarin diubah untuk disempurnakan menyesuaikan kondisi di lapangan, yaitu Perbu 45 2021. Saya tidak akan menyampaikan pasal per pasal, nanti tidak malah tekan subuh ya Pak. Langsung poin-poinnya saja. Lanjut Pak Dari. Tahapan dan kita gambarannya enak, tulisan tok mesti bingung. Ini kita pakai kalender langsung. Jadi ada kita
saya sudah koordinasi dengan rekan-rekan kepala desa. Ternyata di Kedunguni tahun ini ada 3 desa yang akan melaksanakan seleksi. Ini pertama kali dari 3 desa itu yang sosialisasi. Karangdowo, setelah itu nanti Tambu Kembang, hari Selasa malam Rabu di. Jadi kita harapkan tidak terlalu lama jeda. Sudah disepakati supaya nanti ujiannya bareng. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Pak Kades karena malam ini sesuai jadwal yang kita susun bersama sudah melaksanakan sosialisasi. Jadi harapannya dari 3 desa itu nanti tanggal 13 malam ini sampai tanggal 19 itu sudah terbentuk. Kalau sudah sosialisasi dan membentuk pansel. Kemudian setelah pansel terbentuk akan kita adakan pembinaan dari kecamatan. Nanti sistem kerjanya seperti apa, mulai dari pengumuman sampai akhir nanti seperti apa, sehingga panselnya dalam melaksanakan tugasnya jelas. Nah, kemudian mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 itu pengumuman, artinya pansel membuat selebaran pengumuman di tempat-tempat yang strategis, termasuk di balai desa, mungkin di pos kampleng, di jalan utama dan sebagainya, tentang adanya kekosongan perangkat desa ya, kardus Dukun dan Moren, kemudian pendaftarannya seperti apa, syarat tema pemawon mungkin disebut itu. Setelah pengumuman maka dilanjutkan pendaftaran mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 9. Jadi untuk tanggal merah, tanggal 6 dan 7, tanggal hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung ya. Tidak dihitung karena di Pergub ini hari adalah hari kerja, bukan hari kalender. Pendaftaran tanggal 1 sampai 9. Setelah itu kalau yang daftar tidak ada atau hanya 1, maka diadakan perpanjangan pendaftaran 3 hari. Tapi saya yakin karena bahwa mesti lebih dari 1 loh ya. Mudah-mudahan saya akan ambil. Kemudian setelah itu dilaksanakan penelitian berkas dan pemberitahuan apabila ada kekurangan. Kurang lebih 4 hari, kecuali tanggal 17 itu nggak dihitung karena hari libur. Penelitian berkas ini jadi yang sudah daftar kemudian dicek berkasnya oleh pansel. Kalau ada kekurangan disampaikan ke ke peserta. Tapi yang kurangi titik masih dikasih kesempatan. Kecuali ini yang perlu diperhatikan. Kecuali formulir pendaftaran. Jadi ada peserta yang mau KTP fotokopi KTP diserah, fotokopi KK diserah, lengkap kabeh jasa diserahkan. Tetapi permohonan pendaftaran kok tidak dibuat, itu sama saja tidak mendaftar. Berarti mau titik berkas dari desa Pansel tidak dianggap mendaftar. Ini formulir yang paling penting adalah formulirnya pendaftaran. Kemudian setelah diberitahu kekurangannya, dikasih waktu kurang lebih 5 hari untuk memenuhinya. Nah, pada saat pendaftaran maupun pemenuhan kekurangan persyaratan oleh pendaftar, nanti panselnya harus teliti menggunakan waktu ketika diumumkan. Ini yang penting. Jadi ketika pendaftaran tanggal 8 yang berakhir tanggal 9 atau kalau ada perpanjangan, di hari terakhir itu mau ditutup jam berapa? Jamnya pakai jam sopo, jam balai desa yang dipakai, ya perlu baterainya diganti, anyar, aja sampai mati. Nah itu jadi patokan, telat titik ya boleh penting. Termasuk pemenuhan kekurangan.
tanggal 26 itu mau terima jam berapa. Tidak ada aturannya mau jam berapa, yang penting hari itu mau pakai hari kerja, Kamis itu hari kerjanya berarti jam 3:30. Boleh mau pakai jam hari berarti jam 24.00, tapi bukan selip itu siang monggo terserah. Tapi yang penting diumumkan itu jelas, diumumkan untuk tanggal sekian, jam sekian. Kemudian ketika sudah dikasih waktu untuk memenuhi kekurangan, kemudian semuanya dicek. Kemudian yang sudah clear, sudah lengkap semuanya, lengkap dan benar ya. Berkas itu dicek lengkap dan benar. Kemudian Pansel menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti penyaringan yang dituangkan dalam berita acara jaringan. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, penjaringan apa namanya. Gak usah beratin, pokoknya penjaringan dulu. Nek iwak ono di jaring se, ono sing gede, ono sing cilik, dan nek wis disaring ben sing kecekel sing misalnya ikan brojol. Jadi penjaringan dulu baru penyaringan. Penjaringan itu pendaftaran sampai berkas penyaringan mungkin siane ketemu ambil. Kemudian setelah ditetapkan, sing memenuhi syarat nonton tengah ya, sudah memenuhi syarat administrasi, maka ada persiapan ujian. Persiapan ujian itu persyaratannya dikasih arahan oleh panitia untuk melaksanakan ujian yang perlu disiapkan apa saja. Kemudian pelaksanaan ujian bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung jumlah peserta banyak atau sedikit. Kemudian setelah selesai, nanti ada penyerahan hasil ujian dari pihak, kalau pakai pihak ketiga ya, kalau pakai perguruan tinggi atau kalau mandiri juga boleh, mampu hasilnya. Tapi jarang. Ada tapi jarang yang mandiri. Kemudian Pansel menetapkan peringkat dengan membuat berita acara dan keputusan Pansel dilaporkan pada Kades tembusannya camat. Jadi nanti hasil ujian itu diurut ranking yang nilai tertinggi sampai yang terakhir. Tidak hanya ranking 1 toh, ada 10 ya 1 sampai 10. Kemudian berdasarkan keputusan Pansel, kepala desa mengkonsultasikan pada camat sekurang-kurangnya 2 calon dengan nilai tertinggi, dilengkapi dokumen berita acara penyaringan dan dokumen catatan administrasi setiap calon yang diajukan sebagai bahan verifikasi. Yang ranking 1 dan ranking 2 berkasnya disampaikan ke camat. Camat tidak mempunyai kewenangan untuk mengutak-atik ranking, hanya mengecek berkasnya lengkap dan benar atau tidak. Apakah pas pendaftaran ternyata ada yang tidak benar atau kurang lengkap. Saya akan ngecek yang ranking 1 Pak. Yang ranking 1 saya cek. Kalau berkasnya lengkap dan benar, ya sudah, saya rekomendasi untuk yang ranking 1 supaya dibuatkan SK untuk tetapkan sebagai perangkat desa dan wilayah. Tapi kalau yang ranking 1 ternyata berkasnya ada yang nggak sah atau tidak lengkap, maka saya lihat yang ranking 2. Kalau yang ranking 2 sah, maka saya rekomendasikan yang ranking 2. Kalau tidak, saya minta berkas lagi yang ranking 3 dan seterusnya. Tetapi kenyataan yang pernah saya alami berkali-kali ada seleksi tidak pernah ada yang berkasnya tidak lengkap tidak. Jadi selalu saya buat rekomendasi pasti yang ranking 1 sudah lengkap dan sah. Jadi Pansel harus benar-benar teliti. Kita buat rekom, kemudian kepala desa membuat SK pengangkatan perangkat desa. Setelah itu dilaksanakan pelantikan, kemudian
proses selesai. Ini tahapan ya Bapak Ibu. Ini tahapan. Baik. Nah, kita mulai dari hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yang terkait dengan pansel. Dan nanti pansel yang mau panitia seleksi yang mau kita bentuk itu berapa orang, unsurnya apa. Jadi malam ini setelah sosialisasi selesai, harapan saya nanti Pak Kades langsung di forum ini juga membentuk pansel. Aturan mainnya, kalau kekosongannya 2, kurang dari 2, itu panselnya 5. Kalau lebih dari 2, panselnya 7. Kalau dilihat dari kekosongan. Tapi kalau dilihat dari ADC kurang dari 5, kurang dari 300 juta, itu lebih berarti 7. Tapi titik beratnya ke yang bawah Bapak dan Ibu, yang kekosongan, karena di sini kekosongannya hanya 2, maka nanti pansel yang cukup 5 orang. Nah, 5 orang itu siapa saja? 5 orang itu ketuanya secara ex officio, secara otomatis Pak Caret jadi ketuanya. Kemudian sekretarisnya unsur perangkat, monggo nanti yang disepakati di habis berperang di siapa. Bendaranya juga unsur perangkat. Nah, yang anggota 2 orang ini tokoh. Nah, monggo nanti siapa yang dipilih. Tetapi harapan saya siapapun nanti yang dipilih itu ada yang pertama ada unsur perempuannya. Ada unsur perempuannya gitu. Tapi dari 5 itu ada unsur perempuannya 1, entah dari perangkat atau dari masyarakat umum, 1 orang itu lebih nggak apa-apa. Kemudian tokoh masyarakat yang dipilih juga kira-kira yang punya kompetensi terhadap seleksinya nanti kan ada ujian tertulis, ada pengumuman umum, wawancara dan komputer. Dan mau mandiri itu berarti saya tes yo ansel nggak pakai kebutuhan dia harus paham itu, memahami dan yang atau yang memahami tentang penelitian tingkat. Overall, Kadang-kadang sosial itu kan jasa ya. Kadang-kadang sosial itu jasa ya. KTP jasa, Bluetooth mode. ini jasa ya. Itu biasanya diambil dari unsur kritik misalnya. Paham tentang jasa dan sebagainya. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugas pansel. Tugas pansel kurang lebih sebenarnya tadi yang tak sampaikan, nggak perlu saya baca yang ini lah. Tetapi yang paling penting ujian, melaksanakan ujian. Ya, ujiannya mau pansel sendiri yang soal, tes, dan sebagainya. Nyiapke Pak Caret itu, nyiapke komputer, nyiapke soal dan sebagainya, wawancarai. Mampu nggak? Kalau mampu, tapi kalau tidak bisa kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Nah, dalam hal kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, fungsi utama hanya memfasilitasi. Kan tidak akan mengarahkan mau ke perguruan tinggi A atau B atau C. Jadi nanti pansel membuat surat kepada cabang yang isinya permohonan fasilitasi perguruan tinggi mana, itu sudah disebutkan. Sehingga saya tinggal membantu untuk memfasilitasi, membuatkan misalnya MOU maupun perjanjian kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Tidak ada yang sulit untuk itu dari pengalaman kita, tapi sekali lagi nanti yang menentukan adalah pansel, mungkin juga arahan dari Pak Kades dan BPD mau kemana, monggo saya persilakan. Kemudian
urut-urutannya pendaftaran penjaringan dan penyaringan yang tadi sudah sampaikan sesuai tahapan. Ini ke ujiannya Pak, ujiannya. Jadi ujiannya itu ada 3, ujian tertulis, tes wawancara, dan ujian praktek mengoperasionalkan komputer. Kemudian syarat umum, sekarang persyaratan Bapak dan Ibu. Persyaratannya, syarat umumnya WNI, kemudian pendidikan paling rendah SMA ya, Bapak Ibu, SMA atau sederajat. Kemudian usia 20 sampai dengan 42, tetapi di perbuknya tidak ada petunjuk per kapan. Nanti yang menentukan silahkan Pansel. Tetapi penetapannya jangan hari atau tanggal yang bisa membingungkan atau geser-geser, tapi tanggal yang sifatnya tetap langsung gedok, pokoknya ya 20 dan 42 per tanggal sekian. Ya, jadi karena tahapan yang saya sampaikan itu bukan kayak kalender tadi yang saya sampaikan itu bukan tahapan seperti pilkades yang harus dilewati ya. Itu bisa menyesuaikan di lapangan, boleh lebih cepat lebih baik. Itu tahapan, bukan jadwal. Kalau pemilihan kepala desa ada jadwal yang ditetapkan oleh bupati, tapi di seleksi perangkat desa tidak ada jadwal, adanya tahapan. Tahapan itu kata-kata di perbuknya pasti pakai kata maksimal sekian hari, maksimal atau paling lambat sekian hari, paling lambat sekian hari. Kalau lebih cepat maka bisa maju dan maju. Itu usia. Kemudian memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang kanan. Kemudian syarat khususnya bagi calon kepala dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dannya, berkelakuan baik dengan SKCK, mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer yang tidak perlu dibuktikan dengan jasa komputer, tapi nanti langsung yang dibuktikan dengan ujian prakteknya. Nah, syarat administrasinya fotokopi KTP jelas, surat pernyataan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di atas materi nanti disiapkan formulnya oleh Pansel, tidak perlu bingung ini. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya, itu juga formulirnya disiapkan Pansel. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir minimal SMA. Jadi tidak hanya ijazah SMA-nya toh, tapi mulai dari SD. Kalau mau melampirkan sampai S1, sampai S2, mau S3 boleh, tapi tidak ada pengaruhnya, minimal sampai SMA. Terus fotokopi akte kelahiran jelas, surat keterangan kebadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang. Aparat kesehatan yang berwenang di penjelasannya disebutkan ya dokter pemerintah, intinya di rumah sakit sama puskesmas lah intinya. Kemudian surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Kemudian surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai. Nah ini Pak, ini yang nomor 8 itu yang tadi saya maksud. Kalau lainnya lengkap tapi nomor 8 nggak ada, itu belum dianggap daftar, karena itu fungsinya di sini. Surat permohonan menjadi perangkat desa. Kemudian surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat. Setelah dilantik, surat pernyataan tidak pernah diberhentikan sebagai perangkat desa, bukan atas permintaan sendiri. Jadi ini yang kaitannya sama Karanggowo karena di sini kampus ya. Nah ini perlu saya jelaskan. Warga dari selain dusun Bukuh dan
Kemarin itu apakah boleh mendaftar? Boleh, dengan syarat nanti ada batasan waktu paling lambat, saya lupa berapa bulan setelah dilantik harus pindah KTP dan domisili di dukuh yang dimaksud. Kalau sampai itu tidak dilakukan, maka akan diberhentikan oleh kepala desa. Buat dilantik langsung diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa lagi. Karena syarat kadus adalah berdomisili di dusun yang baik. Tetapi itu intinya boleh deh. Tetapi biasanya dihimbau supaya yo sing daftar yo ben asli warga dukuh Tonolan. Intinya seperti itu, monggo. Tetapi saya menyampaikan apa adanya aturannya koyo itu syarat administrasi, syarat umum, syarat khusus, dan selanjutnya ini setelah selesai semua, ini tadi sudah deh, ini sudah saya sampaikan tadi mulai dari pansel dan sampai dengan pelantikan dan seterusnya. Nah ini pelantikan, Bapak dan Ibu, masalah pelantikan. Normatifnya pelantikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tapi ya pelantikannya apa anaknya? Kayak aku dilantik, Pak Priyo dilantik, dan nyampe kayak ini, MMI ruangan seperti ini, naik, nggak ada makan. Kalau ada yang lain, monggo itu menjadi tanggung jawab dari yang dilantik. Harap oke, saya harap oke. Ya, ini perlu saya sampaikan karena pengalaman saya pernah ada yang komplain, Pak, kok biaya pelantikan tinggi? Tidak ada biaya pelantikan. Itu karena tadinya miskomunikasi. Pengennya apa ini ya ditanggung dewe. Perlu dewe. Ya, perlu dewe. Jadi yang nggak tahu hal seperti itu terjadi kerang atau kedua. Mungkin kayaknya kayak keren. Lanjut, habis ya. Nah itu Bapak dan Ibu sudah saya sampaikan secara bentuk. Kemudian monggo kalau ada tanya jawab sebelum nanti memberikan pansel. Terakhir kan Pak Carik ya. Terakhir ada seleksi perangkat desa kan Pak Carik udah lama atau 2018. Ini wis kelalen lah kurang lebih. Mungkin itu. Monggo kalau ada pertanyaan atau saya silakan ke Pak Carik. Dari saya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian Bapak Ibu paparan berkaitan dengan sosialisasi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Karangdowo, formasi Kadus Dukuh dan Kadus Moren Desa Karangdowo tahun 2022. Tentunya dari paparan yang tadi Bapak Camat sampaikan, pastinya ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kami berikan waktu untuk 3 orang penanya untuk bertanya berkaitan dengan hal yang kita bahas pada malam hari. Kami persilahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin mulai dari masyarakat, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya tanyakan, apakah penjaringan perangkat penyakit ada biaya administrasinya? Dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya penanya kedua ada? Ayo silakan. Dari wilayah Kemoreng dan Dukuh yang punya hajat, nah ini bisa bertanya lebih lanjut. Mumpung pada malam hari ini ada narasumbernya dari Bapak Camat langsung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan adalah pertama, apakah para yang sudah menjabat seperti atau RT RW, terus ketua Karang Taruna dan itulah ya organisasi itu yang dalam bentuk ketua tapi dalam lingkup perangkat kelurahan itu Pak. Apakah itu bisa menjabat? Pertama itu. Yang kedua yang tadi Pak Dito tanyakan, saya akan menambahi masalah administrasi ya Pak. Biasanya memang ada biaya untuk pendaftaran seperti itu. Yang saya akan lebih tekankan adalah apakah biaya tersebut itu ditentukan oleh pansel atau itu langsung ada peraturannya dari camat itu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Selanjutnya mungkin dari unsur perempuan ini, barangkali ada yang ingin punya pertanyaan, Pak, kalau ibu karena mau daftar gitu ya, mungkin monggo Bu. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diuraikan itu mengenai karena ini sosialisasi penjaringan, yang wajib, maksudnya yang bisa itu kata Pak Sare, perempuan bisa atau tidak. Yang kedua, tadi sudah ditetapkan bahwa aturan itu sudah ada. Kalau yang mendaftar itu boleh semua warga dari Karanggawa. Tapi apakah bisa kalau aturan itu dibuat sendiri, maksudnya dibuat dari panitia, itu yang diwajibkan terutama yang wilayahnya. Dua, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan biaya administrasi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Fitri Raharjo berkaitan dengan apakah boleh warga desa Karangdowo yang sudah menjabat di lembaga kemasyarakatan desa, baik itu BPD, GPD khususnya, kemudian ada LPMD, Karang Taruna dan lain sebagainya, mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi. Dan yang ketiga yaitu apakah pansel boleh menambahkan persyaratan khusus. Monggo kepada Bapak Camat untuk bisa memberikan jawaban. Tentu nuwun atas atensinya pertanyaannya. Yang pertama saya jawab yang terkait dengan biaya ini. Berdasarkan peraturan bupati yang ada, yaitu sumber pembiayaan dari seleksi perangkat desa adalah dari 2 sumber, APBDes dan swadaya. Bahasanya swadaya. Swadaya itu yang dimaksud ya biaya pendaftaran itu. Karena karena biaya seleksi perangkat desa tidak seperti Pilkades yang bisa dihitung, bisa diprediksi. Kalau seleksi perangkat desa agak susah. Juga karena keterbatasan biaya di desa. Kalau Pilkades itu ada bantuan dari APBD, tapi kalau seleksi perangkat desa tidak ada. Maka biaya pendaftaran itu ada, tapi besarnya tidak diatur, Pak. Tidak diatur oleh bupati, oleh camat atau kades, tidak ada. Itu nanti ditetapkan sendiri, direng-reng sendiri oleh pansel. Biasanya pansel nanti akan menentukannya ketika sudah ada penjajakan dengan pihak perguruan tinggi. Karena tiap tahun juga biaya ke pihak perguruan tinggi hitungannya berubah, Pak. Saya ini naik. Nah,
itu kan biasanya tergantung dari biaya ke perguruan tingginya itu berapa. Karena coba dibayangkan kalau biaya itu murni dari APBDes yang bahkan di Karangdawa hanya 9 juta. Sementara itu untuk operasional, honor dan sebagainya. Nah, kalau ternyata yang daftar 40 dan biaya dengan pihak ketiganya itu atau perguruan tingginya per orang 1 juta, maka biayanya sudah over. Jadi sekali lagi biayanya nanti silakan transfer. Tapi biasanya nanti itu tadi lah setelah penjajakan dengan pihak ketiga. Jadi kalau tetapi besarnya tidak harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk biaya ujian itu Pak. Masalah boleh itu lebih, berarti nanti kelebihannya bisa untuk kartu operasional. Dan yang paling penting biaya swadaya atau pendaftaran itu nanti juga wajib masuk ke rekening kas desa untuk dipertanggungjawabkan di APBD. Jadi tidak ada uang pendaftaran dari peserta diterima oleh Pansel kemudian langsung dipakai, tidak boleh, harus masuk ke rekening kas desa baru diambil lagi untuk digunakan. Jadi pertanggungjawabannya jelas. Untuk biaya clear Pak. Oke. Yang kedua, pejabat RT RW siapapun boleh Pak, boleh, monggo silakan daftar. Kalau perangkat desa yang kasih atau tahu ya nggak usah daftar. Nek pengen dari ngomong Pak Lurah, Pak aku pengen jadi kadus, aku dilukir baik, itu mesti dilukir kalau Pak Lurah. Nah biasanya yang jadi pertanyaan kalau yang kosong sekdes, Pak kalau yang kosong sekdes kasih kalau kadus boleh enggak? Boleh. Nah kalau nggak jadi tetap jadi kasih atau tahu atau kadus. Jadi monggo, yang penting tadi lah syaratnya itu suratnya yang sudah saya sampaikan memenuhi, monggo, termasuk unsur perempuan, monggo silakan. Yang penting syaratnya aja dipenuhi. Itu pertanyaan yang tadi. Kemudian yang selanjutnya semua warga, iya, yang jelas aturannya seperti itu Bu. Jadi Pansel boleh menambah aturan yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kalau bertentangan itu tidak boleh. Nah kalau mau membuat syarat khusus yang mendaftar hanya dukuh kemarin dan dukuh itu menyalahi terbuknya. Itu sudah biasa ditanyakan. Nek ada kosong. Jadi saya ada pengalaman sejak 2018 tiga kali kita ada seleksi itu biasa ditanyakan. Tetapi biasanya pengalaman saya itu Pak Kadesnya menghibur seperti tadi disampaikan, menghibur. Nek bisa ya ben kok sing daftar ya usule kono. Tapi yang pengalaman saya memang diikuti oleh warganya ya sing daftar kono. Apalagi waktu itu ada di satu desa yang sudah bisa dipastikan karena nuwun sewu SDM-nya. Kalau yang daftar ada dari dusun lain sudah dipastikan yang jadi adalah dari dusun lain karena dusun yang kosong itu nuwun sewu karena di pedesaan SDM-nya kurang. Tetapi di Ibu Pak Lurah warga masyarakat yang dari dusun lain itu mau, sehingga yo ben warga dusun kita langsing tidak kali jadi. Tetapi sekali lagi kalau melarang itu berarti bertentangan dengan peraturan bupati. Kata gitu. Monggo yang lain. Nah nanti silakan nanti Pansel kalau bingung nanti setelah tertentu kan kita ada rapat menentukan tanggal batas usia 20 minimal 20 dan maksimal 42 itu per kapan. Monggo nek malah justru ada usulan
kan tidak pasti ya, kapan atau jadwal itu tidak pasti. Misalnya pada saat pendaftaran, terus sampean daftar dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya wes kuwi oleh. Tapi nek wis kelewat kuwi umurnya lebih dari 42 berarti boleh misalnya. Monggo nanti itu biasanya juga dirembuk di tingkat kecamatan, karena saya hanya menyampaikan apa yang ada di peraturan bupati. Monggo ada lagi? Monggo. Mohon dijelaskan kaitannya sama tahapan tadi penjaringan yang ada tiga rangkaian. Yang pertama ujian, wawancara, kemudian praktek komputer. Dan itu wonten presentasinya napa mboten napa saling Paham. Monggo Bu. Terima kasih. Ini pertanyaan privat. Kami ingin menanyakan apakah ini masuk dalam ketentuan dari pihak pemerintah atau dari pansel nanti. Kami tanyakan adalah kan ada tahapan perkalian ya. Yang pertama pendaftaran itu di awal bulan Agustus, sedangkan kemudian di awal bulan September, berarti ada jeda 1 bulan. Jadi kami warga yang masih urban atau yang transmigrasi dalam pendaftaran, apakah harus hadir untuk memenuhi persyaratan itu atau bisa diwakilkan sanak keluarganya? Nico, terima kasih. Yang pertama dari Bapak yang di depan terkait dengan bobot ya Pak, ujian tertulis, wawancara sama komputer. Nah ini yang memang ada terjadi perubahan dari Pergub 20 ke Pergub 45. Kalau saya jelaskan sesuai Pergub nanti hitungannya susah karena dibagi menjadi 2. Yang pertama tertulis dan komputer satu bagian 100%, wawancara 100%, komputer dan tertulis itu 70-30 ya. Saya gabung aja secara matematikanya menjadi 100% untuk 3 item. Maka bobot yang paling besar adalah wawancara. Kalau dulu, Pergub yang dulu bobot paling besar adalah komputer. Tapi Pergub yang baru paling besar adalah wawancara 50%. 35%-nya komputer, 15%-nya tertulis. Jadi wawancara itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada wawancara khusus kepribadian dan ada wawancara kompetensi tentang misalnya tentang undang-undang desa, tentang kepemerintahan desa lah. Ya itu. Tapi ya ada yang menyangkut tentang pribadi. Nah itu kita nggak tahu materinya karena wawancara itu ada ilmunya sendiri gitu. Itu ya. Jadi bobotnya paling besar itu wawancara 50%, komputer 35%, tertulis kecil 15%, totalnya 100. Apa kita? Yang kedua dari ibu yang di belakang, pendaftaran ditentukan oleh pansel, monggo. Nek pansel oleh ya oleh, nek harus datang sendiri ya ditulis ditata tertibnya datang sendiri nanti disampaikan pada saat menyampaikan
menyampaikan pengumuman demo tersebut. Tapi yang sudah pasti diharuskan datang sendiri. Sekarang itu memang kenapa itu diluaskan? Misalnya daftar perguruan tinggi online, mau nih terus online ini aduh. Oke, ada lagi. Kalau cukup, nanti setelah ini Pak Kadis memimpin pembentukan pansel. Setelah itu selesai. Kalau ada hal yang kurang jelas atau masih perlu ditanyakan, kan nanti juga berikutnya bisa ditanyakan ke pansel yang akan dibentuk. Nanti pansel kalau kurang paham bisa tanya ke saya. Nek saya kurang paham bisa tanya ke kabupaten. Tapi intinya lebih baik dari awal sudah clear semua, aturan mainnya jelas semua, sehingga nanti perjalanannya lancar. Tapi kan dari awal ada yang grundel, ada yang menjadi pertanyaan tidak dijelaskan, malah nanti perjalanannya kurang baik. Monggo saya kembalikan ke Pak Sekdes. Disampaikan terima kasih. Demikian Bapak Ibu, tadi sesi tanya jawab telah kita ikuti bersama dengan 6 orang penanya. Dikarenakan pada malam hari ini kita masih memiliki agenda berikutnya, yaitu berkaitan dengan pembentukan panitia seleksi, maka kita cukupkan untuk sesi tanya jawab dan kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pembentukan panitia seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Karangdowo tahun 2022 yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pembuatan pembentukan pansel penjaringan perangkat Ibu Bapak Ibu. Ini langsung dari pemerintah, dari perangkat, langsung pembentukan ketua Bapak Sekdes Desa Karangdowo, dan 2 lagi perangkat desa Pak Tarwiti selaku kasih pemerintahan, dan yang satunya lagi Bapak Saiful selaku kasih Kaurumo. Dan ini yang kedua dari tokoh masyarakat pernah sinten BD itu nggih tunjukan saking jenengan pripun sinten tadi sepakatnya sinten Pak? DPD tidak boleh Bu. Bu Mafira kasih tak pernah ya Bu Mafira tensi 6 kan jangkai kan nah yang laki-laki sinten Pak pernah Pak yang laki-laki Pak sinten pernah Pak
Sinten Pak? Jenengan kan ada yang milih Pak Muharram. Ya Pak, kan ini kan biar. Sinten Pak, mana Pak? Belakang. Pak Muharram. Iya Pak Muharram. Ya Pak Muharram ini selaku dari tokoh masyarakat dan Bu Wafirom niki sepakat pernah boten Pak Bapak Ibu kalian gurih kalau ngomong tiba-tiba bingung nih. Ya, sepakat. Terima kasih adanya kesepakatan pansel penjaringan perangkat di Desa Karangdawa ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Cukup sekian. Terima kasih kalau ada kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baru saja kita telah bentuk panitia seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Karangdawa, formasi Kadus Dukuh dan Kadus tahun 2022 dengan susunan panitia ketua saya sendiri, Sekretaris Pak Saiful Mujab selaku Kaur Umum dan Perencanaan, Bendahara Bapak Sarmidi selaku Kasih Pemerintahan, anggota Bapak Al-Muharram selaku perwakilan tokoh masyarakat, anggota 2 Ibu Maghfirah selaku perwakilan perempuan. Prinsipnya Bapak Ibu, panitia seleksi ini hanya menjalankan aturan yang sudah ada, baik itu dari peraturan Bupati maupun dari peraturan yang telah kita sepakati bersama. Harapan kami nanti panjenengan sebagai warga masyarakat Desa Karangdawa yang pada malam hari ini mendengarkan sosialisasi pada malam hari ini bisa mulai menyebarkan informasi yang panjenengan terima pada malam hari ini. Informasinya apa? Karangdawa akan mengadakan kegiatan seleksi perangkat desa untuk 2 posisi, yaitu Kepala Dusun Dukuh dan Kepala Dusun Temuren. Harapannya nanti semakin banyak pendaftar, maka seleksinya akan semakin ketat sehingga nanti akan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas sesuai dengan yang warga masyarakat Desa Karangdawa harapkan. Katen nggih Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan penjaringan dan penyaringan ini. Monggo. Cukup nggih? Cukup sesuai tadi kalender yang sudah dipaparkan oleh Pak Camat. Nanti kami selaku pansel pertama tentunya menunggu SK dari Kepala Desa sebelum melaksanakan tugas. Nanti setelah itu kami akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan secara lebih intensif. Setelah itu baru ketika semuanya sudah siap, kami informasikan, akan kami publikasikan berkaitan dengan kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa Karangdawa. Namun mulai malam hari ini panjenengan yang sudah menerima informasi ini mulai bisa disosialisasikan. Syaratnya tadi mulai dari 20 sampai 42 tahun. Jadi sing nom-nom monggo yang sudah apa berarti dewasa
pemudi nggih monggo. Sing bapak-bapak punya anak yo bisa saja monggo, semuanya terbuka, kita transparan transparan dan itu tadi apalagi melibatkan pihak ketiga. Harapannya nanti panjenengan tidak usah curiga-curiga Jadi nanti ketika ada informasi yang kurang jelas, panselnya panjenengan tahu semua, nomor HP-nya tahu, rumahnya tahu, nanti tinggal dikomunikasikan secara baik. Jadi biar suasananya tetap kondusif. Itu saja Bapak Ibu kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Asr secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.